Pinkrank TV. Her setap senin ve kamis insyaallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, kita melanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari. Lalu beliau berkata, wal asasu alladhi tubna alaihi al-jama'ahum ashabu rasulillah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahum ajma'in wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Beliau berkata, asas yang dibangun di atasnya al-jamaah adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan merekalah yang disebut dengan ahlus sunnati wal jamaah. Saudaraku, penamaan ahlus sunnah wal jamaah adalah penamaan yang sudah sangat lama sekali. Ini Imam Al-Barbahari hidup pada abad keempat Hijriah. Wafat pada tahun 329 Hijriah atau 327 Hijriah. Ternyata beliau sudah menamai Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau mengatakan bahwa para sahabatlah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Dan penamaan Ahlus Sunnah sudah muncul semenjak zaman sahabat masih hidup. Muhammad bin Sirin berkata, kanu la yas'aluna 'anil isnad. Dahulu mereka tidak pernah bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, namun ketika muncul fitnah, yaitu fitnah pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, munculnya Khawarij, munculnya Syiah dan yang lainnya, qulna, kami mulai berkata, sammu lana rijalakum, coba sebut nama-nama perawi kalian. Fa in kana min ahli sunnah, kalau ternyata dia ahli sunnah, fa yuqbal hadithu, diterima hadisnya. Ternyata penamaan ahli sunnah sudah ada di zaman tabi'in, ketika para sahabat masih hidup, saudaraku sekalian. Maka dari itu, penamaan ahlus sunnah bukanlah perkara yang mungkar. Dan kita, ya akhwat Islam, tentunya ketika menamai diri kita sebagai ahlus sunnah, bukan sebatas mengaku-ngaku ahlus sunnah, tapi ternyata kita jauh dari sunnah Rasul. Kita jauh dari pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Lalu beliau berkata, faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada. Siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat, sungguh ia telah sesat dan berbuat bid'ah. Semua firqah sesat yang tidak mau mengambil agama ini dari para sahabat dan tidak mau mengambil pemahaman para sahabat, pasti tersesat jalan. Makanya lihat kaum Khawarij. Ketika munculnya kaum Khawarij, apakah ada satupun orang Khawarij yang mengikuti para sahabat? Tidak ada. Ketika munculnya Syiah, ketika munculnya Murji'ah, ketika munculnya berbagai macam firqah-firqah sesat setelahnya, apakah ada satupun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut-ikutan pada pemikiran itu? Mereka tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat. Mereka membuang pemahaman para sahabat. Akibatnya mereka tersesat dan berbuat bid'ah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah, saudaraku seiman, kewajiban kita adalah kita ambil cara memahami Al-Quran dan hadis dari para sahabat Rasulullah. Makanya Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apa kata Ibnu Mas'ud? Kata beliau, faman kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat fa innal hayy la yu'man alaih ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufa wa aqwamuhum hadiya. Kata Ibnu Mas'ud, siapa yang ingin mengambil suri tauladan, ambil dari orang yang sudah meninggal. Karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah, kata beliau. Siapa mereka yang sudah meninggal? Beliau berkata, mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, dan paling ringan bebannya, dan paling lurus petunjuknya. Mereka kaum yang dipilih langsung oleh Allah untuk menjadi sahabat-sahabat Rasulnya salawatullahi alaihi wasallam. Maka tentu akhi, mereka adalah sebaik-baik generasi. Maka dari itu ambillah
dalam memahami Al-Quran dan hadis dari para sahabat. Siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat dan pemahaman mereka, tidak mau mengambil akidah para sahabat, tidak mau mengambil ibadah para sahabat, tata cara ibadah mereka, tidak mau meniru akidah para sahabat, maka beliau berkata, faqad dhalla wabtada', sungguh ia telah sesat dan berbuat bid'ah. Maka ya akhi, para sahabat sudah mencukupi kita dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, semua berbagai macam masalah ibadah, masalah agama. Para sahabat sudah mencukupi kita, saudaraku, sehingga kita tidak perlu lagi untuk mengambil kelompok-kelompok yang ada di zaman sekarang. Nggak perlu, karena para sahabatlah uswah kita yang terbaik, pemahaman mereka yang paling baik terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah saudaraku seiman, azan ya Allah wa iyyakum. Jadi kata beliau, orang yang tidak mau mengambil dari para sahabat, dipastikan ia akan tersesat dan berbuat bid'ah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.